perbuatan terlapor telah mencerminkan upaya menguntungkan dirinya sendiri selaku petahana yang akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Gorontalo dengan cara membuat program dan kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBD untuk menaikkan citra positif dan menaikkan popularitas di mata rakyat Kabupaten Gorontalo agar kelak dapat dipilih kembali. Tindakan atau perbuatan terlapor juga merugikan pasangan calon lain yang bukan berstatus petahana yang akan mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo. Di daerah sendiri maupun di daerah lain, perbuatan atau tindakan terlapor dilakukan di daerah atau dalam wilayah Kabupaten Gorontalo yang merupakan daerah dalam kekuasaan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh terlapor dalam hal ini calon Bupati petahana. 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, perbuatan atau tindakan terlapor dilakukan dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada PKPU tentang jadwal tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan tanggal penetapan pasangan calon tanggal 23 September tahun 2020. Bahwa tindakan atau perbuatan terlapor melaksanakan program kegiatan jelajah wisata, produksi hand sanitizer NDP 912 dan penyerahan bantuan, pengadaan bantuan dan penyerahan bantuan perikanan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo terdapat unsur objektif dalam pelanggaran hukum, yaitu actus reus, perbuatan yang melanggar undang-undang, dan unsur subjektif mens rea, sikap batin pelaku ketika melakukan tindakan atau perbuatan berupa niat yang disengaja untuk menaikkan citra positif dirinya di hadapan publik guna mempengaruhi pemilih agar ketika mencalonkan diri kembali dalam pilkada dapat dipilih kembali. Bahwa tindakan terlapor Saudara Nelson Pomalingo sebagai calon Bupati Kabupaten Gorontalo yang melaksanakan program dan kegiatan berupa jelajah wisata, produksi hand sanitizer NDP 912, pengadaan dan penyerahan bantuan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo dilakukan oleh petahana pada kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon adalah bertujuan untuk menaikkan citra diri agar bisa dipilih kembali pada pilkada tahun 2020. Bahwa tindakan terlapor sebagai calon bupati yang berstatus petahana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah terakhir dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang sanksi administratifnya terdapat pada ketentuan Pasal 71 Ayat 5 dan Pasal 90 PKPU 1 tahun 2020. Bahwa terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan pada penetapan pasangan calon dalam proses menetapkan calon bupati yang melanggar ketentuan Pasal 89 huruf B PKPU 1 tahun 2020. Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan hasil kajian, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo berkesimpulan laporan dengan nomor register 11 LP-PB-KAP-29.04 angka Romawi 10 tahun 2020 memenuhi unsur pada pasal yang dipersangkakan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Ada Pak. Pak, itu terkait pasal yang disangkakan Pak, terkait pasal 71 ayat 3 Pak. Ya. Di situ disampaikan bahwa gubernur, wakil gubernur dan seterusnya itu Pak dilarang menggunakan kewenangan Pak. Ya. Jadi di situ tidak ada bagaimana Bawaslu sendiri memaknai bahwa apa yang diperbuat oleh calon petahana itu melanggar sesuai ketentuan itu, sedangkan pada beberapa bulan lalu itu Bawaslu dari pusat juga meminta untuk pasal itu dimaknai secara poin per poin, misalnya apa yang tidak bisa dilakukan dan bagaimana Bawaslu mendapatkan keterangan terkait bahwa itu memang merugikan untuk pasangan calon lain Pak.
Kajian telah kami laksanakan dengan memeriksa seluruh pihak, saksi, pelapor, saksi, terlapor sampai dengan keterangan ahli. Dalam ketentuan, ketika ada hal-hal yang kurang nyata, maka kami harus dibolehkan oleh ketentuan untuk memintakan keterangan ahli. Sehingga sekali lagi kajian telah kami lakukan secara komprehensif untuk membuktikan bahwa perbuatan itu memang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pak, Ya. dari bahasa kuasa hukumnya ada masa expired di dalam laporan. Maknanya 7 hari seperti apa? Dalam pemeriksaan formal material ada ketentuan bahwa laporan disampaikan 7 hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran, bukan 7 hari sejak diketahui adanya peristiwa. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan, saya nyatakan bahwa dalam pemeriksaan formal material laporan 7 hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran. Jadi tidak semua peristiwa diketahui adanya dugaan pelanggaran pada saat itu. Ya, jadi beban pembuktian diketahui adanya dugaan pelanggaran itu ada di pelapor. Jadi itu berbeda dengan temuan. Diketahui oleh pelapor atau diketahui oleh Bawaslu? Diketahui oleh pelapor itu berbeda dengan temuan. Ya, kalau temuan 7 hari sejak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Ya. Saya kira cukup ya. Pak, kan memenuhi unsur kan apa yang dilaporkan oleh terlapor, yang harus dilakukan oleh KPU sendiri tidak dimasukkan dalam ini. Kami hanya meminta KPU patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Karena itu saya Pak tadi jelaskan, bisa di- pasal- dijelaskan Pak Ketua. Sehingga tadi saya sudah sampaikan di rilis, sanksi administratifnya lanjutannya ada di pasal 71 ayat 5 dan pasal 90 PKPU 1 tahun 2020 yang sebenarnya sudah diruat. Ya, hasil rekomendasinya mungkin dipertegas lagi ke KPU. Apa yang harus dilakukan oleh KPU? Kami minta KPU untuk patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 71 ayat 5. Apa pun Bunyi pasalnya Pak Ketua Bawaslu. Memuat sanksi administratif jika melanggar pasal 71, 2 dan 3, ayat 2 atau ayat 3, maka dikenakan sanksi pembatalan. Tapi sekali lagi wewenang eksekutorial pembatalan itu ada di KPU. Karena mereka KPU punya mekanisme sendiri untuk menindaklanjuti proses penanganan yang kami sudah rekomendasikan ke KPU. Jadi Bawaslu hanya sebatas Pembatalan Ya. sebagai calon mungkin dipertegas lagi. Ya, itu sesuai ketentuan pasal 71 ayat 5. Silakan teman-teman wartawan kalau KPU. boleh ke KPU dan juga bisa sedikit membaca tentang pasal 71 ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Terima kasih. Kira-kira waktu yang diberikan Pak Ketua untuk ke KPU? batas. Mereka punya ketentuan sendiri untuk menindaklanjuti itu. Batas waktunya mereka yang bisa menyampaikan karena diatur sendiri oleh PKPU. Tidak termasuk Jika tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Ada ketentuan sesuai kita akan lihat dulu ya apa tindakan KPU terhadap apa yang kita rekomendasikan. Ya. Pak, terakhir Pak, ini menarik soalnya nanti ini kan ada laporan yang berlanjut Pak. Di pemeriksaan kemarin Pak, ada diperiksa juga pasangan-pasangan calon, 3 pasangan calon lain Pak. Apakah mereka merasa dirugikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh pasangan petahana ini Pak? Bawaslu punya hak sepenuhnya memeriksa yang kami anggap penting dan berkepentingan terhadap pengambilan keputusan yang kami akan putuskan. Jadi terhadap semua pihak yang kami sudah lakukan pemeriksaan, kami anggap cukup dan bisa mendukung keputusan apapun keputusan yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi kemarin tidak dimintai keterangan dari 3 paslon ini. Ya, kami tidak lakukan proses pemeriksaan Siap. terhadap 3 pasangan calon. Siap.